Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingganya bisa mengikuti pelajaran seperti biasa dan melakukan aktivitas seperti biasanya setiap hari. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita melakukan pembelajaran matematika hari ini, Bapak mengingatkan kepada kalian selalu taati protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan dan lain-lain setelah melakukan aktivitas atau kalian akan melakukan pergi keluar rumah. Oke anak-anakku sekalian, hari ini hari pertama kita melakukan pembelajaran. Namun sebelum itu ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Nah untuk itu sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Dan mungkin nanti setelah pembelajaran ini berakhir, Bapak membutuhkan identitas dan nama-nama kalian juga. Cukup kalian mengirimkan nama, kemudian fotonya ke nomor WA yang nanti akan Bapak tuliskan, supaya Bapak bisa memantau sejauh mana pembelajaran ini berlangsung dan siapa-siapa yang aktif melakukan pembelajaran. Oke, begitu perkenalkan, nama Bapak Badarudin, alamat RK2 Perumahan Baru. Oke anak-anakku sekalian, tanpa panjang lebar, marilah kita awali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran matematika pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan logika. Itu kalian mengenal, semua orang pasti menggunakan logika atau cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, konsep yang akan kita pelajari hari ini yaitu dengan kita membuktikan sesuatu, yaitu pembuktian secara langsung dan pembuktian secara tidak langsung. Untuk penjelasan selanjutnya silahkan kalian simak video ini sampai habis. Kemudian nanti kalian bisa merangkumnya di buku kalian, dan nanti di akhir pekan Bapak ingin mengecek apakah kalian benar-benar merangkum atau tidak. Dan nanti juga kalaupun ada tugas, kalian juga wajib untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke anak-anakku, simak dulu video ini sampai habis ya. Oke. Metode pembuktian langsung dan tak langsung. Yang pertama akan kita jelaskan pembuktian langsung atau biasa kita kenal dengan istilah direct proof. Pembuktian langsung adalah suatu metode atau proses pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari pendefinisian sampai menghasilkan kesimpulan. Untuk menggunakan alur maju, maka pernyataan-pernyataan sebelumnya haruslah benar. Bahasa sederhananya kayak gini: jika A maka B, dan jika B maka C. Agar kalian lebih paham dalam melakukan pembuktian langsung, maka telah saya rangkum beberapa langkah dalam melakukan pembuktian secara langsung. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulislah pernyataan atau teori yang akan dibuktikan. Yang kedua, identifikasi dan tulis semua pernyataan atau teori atau hasil-hasil yang terkait dengan teorema tersebut.
Yang ketiga, bekerja secara lengkap dan menyeluruh untuk menemukan kesimpulannya. Oke, kita masuk contoh. Buktikan bahwa jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap. Kalau kita pikir-pikir, ya pasti sih bilangan genap ditambah bilangan genap sama dengan bilangan genap juga. 2 tambah 4 sama dengan 6. 4 tambah 8 sama dengan 12, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memastikan atau membuktikan kalau pernyataan itu berlaku untuk semua bilangan genap? Mari kita saksikan pembuktian di bawah ini. Pernyataan yang akan kita buktikan kebenarannya adalah jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap. Mula-mula kita definisikan dulu bilangan genap itu. Misalkan terdapat dua bilangan genap sembarang, yaitu K dan L. Maka akan dibuktikan bahwa K tambah L juga bilangan genap. Jika K adalah bilangan genap, maka K sama dengan 2M. Dengan M adalah suatu bilangan bulat. Kenapa 2M? Karena rumus dari bilangan genap adalah 2 kali bilangan bulat. Kemudian, jika L adalah bilangan genap, maka L sama dengan 2N. Dengan N adalah suatu bilangan bulat. Sehingga jumlah dua bilangan genap, yaitu K tambah L, sama dengan 2M tambah 2N. 2M tambah 2N memiliki faktor yang sama, yaitu 2. Sehingga kita faktorkan 2-nya menjadi 2 kali M tambah N, dengan M tambah N adalah suatu bilangan bulat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa K tambah L adalah 2 kali suatu bilangan bulat M tambah N, yang merupakan definisi bilangan genap. Maka terbukti bahwa K tambah L juga bilangan genap. Jadi, melalui metode pembuktian langsung ini, maka telah terbukti bahwa jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap juga. Sampai di sini mengerti kan? Jika ada yang kalian kurang pahami, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan meresponnya. Berikut kita masuk ke metode pembuktian tidak langsung atau biasa kita kenal dengan istilah indirect proof. Pembuktian tak langsung adalah pembuktian dengan pemisalan ingkaran pernyataan yang akan dibuktikan sebagai hal yang benar. Namun dengan langkah-langkah yang logis, pemisalan ini mengarah ke suatu keadaan yang kontradiktif, sehingga pemisalan tersebut dinyatakan sebagai hal yang salah. Dengan kata lain, negasi dari negasi pernyataan tersebut adalah benar. Oke, untuk memudahkan kalian dalam melakukan pembuktian tak langsung, maka telah saya rangkum beberapa langkah-langkah untuk pembuktian tak langsung ini. Yang pertama, identifikasi dan tulis semua pernyataan. Yang kedua, negasikan pernyataan tersebut. Yang ketiga, identifikasi dan tulis semua pernyataan atau teori atau hasil-hasil yang terkait dengan teori tersebut. Dan yang keempat, bekerja secara lengkap dan menyeluruh untuk menemukan hal yang kontradiktif. Oke, kita masuk ke contoh. Buktikan jika N pangkat 2 adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. Iya sih, benar. Kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 ganjil, 9 juga ganjil. 5 bilangan ganjil, pangkat 2, 5 pangkat 2 sama dengan 25. 25 pun bilangan ganjil. Tapi bagaimana kita memastikan atau membuktikan kalau pernyataan itu berlaku untuk semua N? Kita akan membuktikan ini dengan metode pembuktian tak langsung. Kita ketahui pernyataan yang benar adalah jika N pangkat 2 adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil juga. Berbeda dengan pembuktian langsung, pembuktian tak langsung ini mula-mula kita akan membuat ingkaran atau negasi dari pernyataan tersebut. Akan kita buktikan bahwa jika N bukan bilangan ganjil, yang berarti N adalah bilangan genap, maka N pangkat 2 bukan bilangan ganjil. Berarti N pangkat 2 bilangan genap. Dalam logika matematika, Hal ini dikatakan sebagai kontraposisi. Untuk itu,
kita perlu mengasumsikan bahwa N adalah bilangan genap. Karena N adalah bilangan genap, maka N sama dengan 2K, dengan K adalah suatu bilangan bulat. Sehingga N pangkat 2 sama dengan 2K pangkat 2. Kita jabarkan menjadi N pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2. Bentuk ini bisa kita manipulasi. 4K pangkat 2 memiliki faktor 2, sehingga 2-nya bisa kita faktorkan. Persamaannya menjadi N pangkat 2 sama dengan 2 kali 2K pangkat 2. Kita misalkan 2K pangkat 2 sama dengan M, sehingga kita bisa tulis N pangkat 2 sama dengan 2M, dengan M adalah suatu bilangan bulat. Berdasarkan definisi bilangan genap, maka N pangkat 2 adalah bilangan genap. Jadi terbukti bahwa jika N bukan bilangan ganjil atau N bilangan genap, maka N pangkat 2 juga bukan bilangan ganjil atau bilangan genap. Karena telah terbukti, maka secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa jika N pangkat 2 adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. Pembuktian tidak langsung ini dinamakan kontraposisi. Gimana teman-teman? Mudah kan? Semoga bisa dipahami. Oke, demikian tadi materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa mengerti dan memahami. Dan Bapak tetap membuka sesi pertanyaan untuk kalian apabila ada sesuatu yang kurang dimengerti dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 8.00 hari ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurang dan lebihnya Bapak minta maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Bye bye.